Kenapa ceramah tidak dibuat di masjid? 3 alasan. Yang pertama, karena masjid tidak muat. 2, suara mikrofon menggema, tak jelas ke telinga. Suara. Balik dari pengajian apa kau entah apa putus. Itu maka dibuat tanah lapang. Alasan yang ketiga, ada orang yang takut masuk masjid. Takut dia masuk masjid. Banyak orang takut masuk masjid. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Aku takut. Aku tengok kawanku kemarin 2 kali ke masjid mati. Nah, kali buatlah pengajian di tanah lapang. Sudah paham? Jangan nanti jadi fitnah. Apa itu Ustaz Somad itu? Pengajian kok di tanah lapang? Kenapa tak di masjid? Kalau di masjid ramai biasa, di musola ramai biasa, di tanah lapang ramai. Amazing. Baru luar biasa. Betul? Saya kan udah bolak-balik datang ke Bintan nih. Di masjid dah berapa kali kita di masjid? Dibuat nih sekarang. Biasanya di sana. Hari ini pertama kali saya di sini. Apa namanya? Uban. Hah? Saya mau ngetes saja. Ingat tak orang di nama kampung? Tanjung Uban. Oleh sebab itu maka jangan mencabut tak boleh mencabut uban. Kalau kita berkaca ditengok cermin ada uban, biarkan. Kenapa? Uban itu nanti akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Hadisnya sahih. Jadi Pak Ustaz, makin banyak uban makin banyak cahaya. Iyalah. Kalau 3 helai 5 watt. Jadi saya ini orangnya tak mudah saya percaya. Jadi kalau ada ustaz yang ceramah, jangan cabut uban, karena uban akan menjadi cahaya di hari kiamat. Lama saya berpikir, apa pula hubungan uban sama cahaya? Rupanya setelah saya tengok syarah hadisnya, ketika kita tengok wajah kita di cermin, nampak uban, sadar diri sudah tua bahwa kita akan mati. Kalau sadar diri sudah tua, mati dekat liang lahat, maka rajin beribadah. Ini banyak sekarang tengok muka cabut 2 bulan gundul. Apa lagi? Ustaz Somad ada uban, tengok sendirilah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, uban saya biarkan aja. Uban udah tua juga. Saya tengok. Sekarang ini bukan cuma kepala beruban, bulu hidung pun beruban. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, boleh saya cat rambut saya ini Pak Ustaz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi itu tidak mau mencelup rambutnya. Bedakan diri kamu dengan orang Yahudi, celup rambut kamu. Maka diceluplah rambut dengan daun inai. Orang Melayu menyebutnya inai, orang Jawa menyebutnya daun pacar. Digiling. Di Makkah tidak ada lagi pakai giling, sudah jadi tepung, dikasih air, malam pas mau tidur disisirkan ke rambut. Setelah itu diikat pakai kain putih, besok dibuka, wow, warnanya menyala. Boleh pakai warna hitam Pak Ustadz, kata Nabi, jannibus sawat, jangan celup uban pakai warna hitam. Kenapa tak boleh? Rish, tipu. Karena kalau pakai warna hitam, tipu. Ada tuh umur 70 mau minang anak gadis umur 17, dipakailah hitam, gigi palsu, 2 bulan nih engkalnya putih, ujung hitam. Kalau tipu tak boleh, tapi kalau tak ada unsur tipu boleh. Sebelum nikah tuh kasih tahu, Adinda, aku ini sebaya sama tuh, kami sama tuh sekolah dulu. Kata Adinda tadi, tak apa-apa lah bang, karena adukku udah meninggal kemarin, kau pun 2 hari ini lewat ini. Aku bukan mau sama kau, sama harta kau aja, kata dia. Kalau udah terjadi mau dia, maka cat hitam tak apa-apa. Karena pada zaman Nabi pernah terjadi perang. Ketika perang itu pasukan yang tua-tua, pasukan yang sudah tua yang beruban, dicat mereka rambut mereka pakai hitam. Nabi tak marah, yang mau perang silakan. Maka musuh-musuh melihat, tentara Muhammad SAW itu ternyata anak-anak muda semua, rupanya tuatu.
Bagi bapak-bapak pejabat itu perlu Pak, bapak-bapak pimpinan direktur perusahaan perlu Pak buat hitam. Kenapa? Kalau bapak buat putih tengoknya ketua kita rabun tuh dah nampaknya kita tuh. Tapi kalau bapak buat hitam tengoknya semangat dia. Tapi yang penting bukan fisik, yang penting bukan rambut, yang penting bukan wajah, yang penting adalah hati. Ala fil jasadi mudghah, di dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal ini baik maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang segumpal ini rusak maka yang lain ikut menjadi Alhamdulillah semuanya hari ini jantungnya baik semua. Yang segumpal itu apa? Segumpal ya sebesar ini dari dalam. Nah, itu dia. Coba pegang, berdegup tak? Masih berdegup? Mati hidup. Kalau ada yang tak berdegup kasih tahu. Dan kapan siap dah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga hati, jangan hasad, jangan dengki, jangan busuk hati, tak senang dengan orang lain dapat nikmat, cemburu melihat orang dapat rahmat. Bapaknya mau marah, orang lain mobil baru, demam. Orang lain mobil baru, kumat darah tinggi. Itu mobil siapa? Mobil aku. Apa? Lunas apa cash? Kredit. Alhamdulillah. Alhamdulillah kredit. Untung kau bilang kredit. Berapa bulan lagi? Bulan depan lunas. Mati. Senang saja menengok nikmat orang. Jumpa saya dengan Pak Bupati, saya ikut senang. Yang Bupati beliau, tapi saya naik mobil. Takkan mungkin Bupati naik mobil, saya jalan kaki. Datang Pak Wakil Bupati, jumpa Pak Dandim, jumpa Pak Kapolres, duduk dekat Pak Kapolres, ambil foto, simpan fotonya. Nanti kalau ada razia tunjukkan. Selesai. Hidup ini jangan buat susah-susah, betul? Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Itu dapat saya di baju kaos. Itu tulisan anak muda tulis ini, hidup sudah susah, jangan bikin susah. Dipakainya sedang sholat, dibaca sama orang di belakang. Ilaha illallah. Maka pakailah baju putih, sembahyang pakai baju putih, baju hitam bagus polos, yang bertulis-tulisan. Saudara yang dimuliakan, nampaknya simpel sederhana tapi luar biasa. Apa itu yang dimuliakan Allah Ta'ala? Mau dibuat kuat dia putus-putus, dibuat pelan jamaah udah mengantuk, nanti saya nyanyi pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya beban kita makin hari makin ringan atau makin berat? Tergantung kita menjalani hidup. Mungkin dia putus-putus ini karena saya dekat sini. Yang pertama kali nanti ditanya malaikat kalau kita mati, apakah ada malaikat nanya, kau dulu sempat jadi kepala dinas apa kepala kantor apa kepala badan? Kau dulu sempat PNS golongan apa? 2A, 3B, 3C apa 4D? Ada ditanya malaikat itu. Yang ditanya malaikat adalah marrabbuka. Makanya kalau kita tidur malam, jangan lupa kita berwudu dulu. Paksakan mau tidur, wudu dulu. Paksakan mau tidur, sholat witir dulu. Nanti malam tinggal tahajud, tak usah witir lah. Witir lagi, witir cukup sekali saja. Saya witirnya nanti malam Pak Ustaz. Tapi kalau saya pribadi sebelum tidur malam tuh witir dulu. Witir. Habis witir baru kita tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Matikan lampu, tidur. Tiba-tiba pas terbuka, marrabbuka. Bayangkan. Kita tidak takut karena kita sedang berwudu, ditolong malaikat. Ditolong malaikat. Kira-kira yang saya ceritakan ini bisa terjadi apa tidak? Bisa saja. Yang mengatakan tidak mungkin terjadi. Siapa yang mengatakan tak mungkin terjadi? Tengoklah nanti. Saya bukan nakut-nakuti, tengok aja. Sudah takut, tapi jangan pula nanti ibu tes tengah malam, ibu jagai bapak. Marah. Itu maksud saya. Takutnya kita bercanda, malaikat serius. Baru tahu. Yang pula dihafal-hafal itu. Ini dihafal. Marabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad SAW, makitabuka Quran. Itu bukan dihafal.
Ini bukan tes CPNS, ini bukan SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ini hanya bisa dijawab dengan amal soleh, bukan soman. Amal soleh. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Bertasbih, amal soleh. Bertahmid, amal soleh. Bertakbir, amal soleh. Amal yang paling ringan adalah zikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istighfar. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu yang sedang mengandung, bagus banyak-banyak sholawat. Saya pagi tadi terbang dari kota paling jauh di dunia, namanya Ujung Pandang. Paling jauh di dunia kan? Ujung Pandang. Naik pesawat lah saya. Wow. Naik pesawat. Apa namanya kelas yang hebat tuh? Hah? Bisnis. Oh, kelas bisnis. Saya naikkanlah kaki sebelah. Datanglah yang nanya-nanya itu, Bapak mau makan apa? Gitu. Mau makan nasi pakai ikan apa ayam? Pakai ayam. Mau minum apa? Minum teh. Teh daun, teh batang apa teh bunga? Manis apa kelat? Manis. 2 bungkus gulanya atau 1? Dalam hati saya, cepat aja lah. 1,5 jam, 3 jam, 1,5 jam sampai Jakarta. Transit Jakarta, naik lagi, terbang pula lagi, sampailah ke kemana tadi? Batam. Sampailah ke Batam. Saya sangka saya lah orang yang paling capek hari ini. Begitu sampai di Bintan, pas sedang makan tadi, saya tengok rupanya saya di hari ini belum ada apa-apanya dibandingkan ibu ini. Sedang hamil tua mengurus acara ini. Jadi ternyata motivasi hidup kita ini bukan dari motivator semangat, bukan, tapi melihat sekeliling. Kalau ada laki-laki yang semangat, biasa, tapi perempuan dalam keadaan hamil tetap semangat, bangkit semangat saya. Tadi saya, ibu judul ceramahnya mau cerita mati aja tadi. Jamaah sekalian, saya kebetulan malam ini capek kali, jadi ya marilah kita siap-siap untuk mati. Wah, tapi menengok ibu tadi, bangkit semangat saya tadi. Takbir, bangkit semangat. Jangan kita ini lesu letoy loyo lunglai, bawaan mau mati, nampak makan baru semangat. Apa ini? Tapi alhamdulillah orang Bintan ini semangat semua, betul. Rupanya kalau jamaah itu semangat, ustadz itu pun ikut jadi semangat. Makin, saya berapa kali pas saya mau ceramah itu musuh, sampai ustadz nanya, jamaah panitia nanya, Ustadz sehat? Perlu kami bawa ke puskesmas? Saya tak usah tawarkan kali. Tapi maka kita mesti semangat. Apapun yang terjadi hidup ini mesti semangat, betul? Stres, depresi itu hanya bisikan setan. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu membisikkan fakir, kau kurang harta, kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih. Setan selalu membisikkan fakra, kau kurang hebat, kurang mantap, kurang daging. Dibuatnya kita tak pede, kau kurang putih, akhirnya dimakanlah jus bengkoang 3 goni. Tengok putih, muka leher hitam, rupanya berpanu.
selalu membisikkan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kau kurang harta, akhirnya orang korupsi, kurang cantik, akhirnya operasi kresek, dagu kresek, hidung kresek, pipi kresek, dipegang kres, dagu naik, hidung naik, pipi naik, apa namanya? Make up. Make artinya membuat, up naik, make up membuat naik. Gara-gara apa itu? Setan. Kata setan, kau jelek. Nampak muka, kau jelek. Makanya waktu menengok muka di cermin itu, Allahumma kama hasan khalqi fahasin. Orang yang merubah muka, merubah wajah itu sebenarnya dia saja yang merasa lebih cantik. Orang lain menengoknya biasa aja. Malah orang menengoknya takut pula. Saya kalau nengok orang-orang yang muka tak asli operasi itu takut saya. Macam boneka film hantu. Alis sampai naik atas. Ini nengoknya takut. Saya kalau nengok sering kali nengok gitu saya baca ayat kursi Allah Al-Qayyum. Ya Allah. Setan punya kerja. Wala udillannahum, aku sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi, mereka berimajinasi. Setan berkata, kau cantik. Wah, dia pun merasa cantik. Dicukurlah bulu mata, habis. Siapa yang mau menengok hantu, cukurlah bulu mata. Cukur, habis itu tengok cermin. Mana hantunya Pak Ustaz? Itulah hantu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau cantik bukan karena operasimu, kau cantik bukan karena bedakmu, kau cantik bukan karena lipstikmu, kau cantik karena tahajudmu di tengah malam. Apa namanya? Kecantikan dari dalam. Mbak ini kok cantik sih? Bekas wudu. Jadi kau anggap kami ini tayamum semua? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nampaknya sepele, tapi banyak orang sekarang sudah salah kaprah. Oleh sebab itu maka kita jaga ini baik-baik. Kalau tidak, na'udzubillah, serangan luar biasa dari TV, dari internet, itu yang ditonton pagi, petang, siang dan malam. Lama-lama terikut-ikut, terbawa-bawa, akhirnya hanyut. Maka kalau ada pengajian-pengajian, datang. Siapapun yang isi pengajian datang, wirid yasin datang, tahlilan datang, pengajian datang. Kau datang tahlilan, nantilah malam ke-7 ada bubur kacang hijau. Datang aja. Ada makan, tak ada makan, datang. Karena inti dari tahlil itu kita mau mendengar nasihat kematian. Ini kalau udah datang ke tahlil semangat bukan main. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Begitu ditengok lah. Tahu melo tak datang tadi. Ini udah tak betul niat. Innamal a'malu binniyat. Datang. Janji setiap ada pengajian datang. Insya Allah itu dalilnya dalam surat Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau katakan aku akan melakukannya besok. Illa ayyasha Allah. Tak ada satu pun yang bilang Allah gitu lah. Parah juga. Masya Allah, tabarakallah. Saya mohon maaf menengok ke sana ini tak bisa karena lampu ini terang betul silau. Rupanya anak-anak kita berdiri di atas pagar rupanya. Masalahnya pagar itu tajam. Kalau sempat jatuh kena bola lampu. Mudah-mudahan semuanya selamat insyaallah. Itu yang naik-naik di atas pagar itu, walaupun tak nampak saya mukanya, pasti anak-anak muda, ya kan? Anak muda mau datang pengajian, mantap apa tak mantap? Mantap. Tadi dipakaikanlah saya jaket masuk ke kamar hotel tadi, pemakaian jaket, tertulis jaket di belakang tertulis Bikers Subuhan. Mantap. Habis pakai foto dengan Pak Bupati, foto Bikers Subuhan. Di tempat lain saya pernah juga kayak gitu,
Setelah itu pas selesai, Ustaz buka lagi. Rupanya untuk foto aja. Tapi di Bintan tak dimintanya lagi. Alhamdulillah masih ada saya simpan. Kenapa tak usah pakai sekarang? Oh, tak ada motornya. Nanti dah pakai. Disangka orang saya naik motor ini baru sekarang aja, setelah jadi ustadz ini. Tengoklah foto waktu kuliah dulu. Saya dulu kuliah naik ranking, umur 18 tahun. Pagi kenal potnya disunat 2 kali. Udah saya lewat keluar dosen-dosen ngamuk semua. Saya ini jadi orang ini karena mak saya garang. Kau mesti sekolah, kau mau jadi orang. Kalau boleh mak saya dulu main biar aja, pergilah. Nah, mak aku mabuk, ya mabuk lah mabuk. Udah lama saya jadi hantu. Mak saya garang. Pokoknya kau mesti orang, kau mesti sholat, kau mesti belajar. Luar biasa pendidikan orang tua. Makanya ibu-ibu kalau masih ada ibu yang garang, masih ada ibu yang cerewet, bersyukurlah, berarti anak-anaknya insya Allah akan jadi orang. Tapi kalau udah ibu itu diam, mak aku pacaran ya, iyalah. Mak aku bawa ini ya, boleh. Alamat kapal akan tenggelam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika saya pun pagi naik motor lah di Panam, ini ceritanya. Dulu waktu masih kuliah umur 18 tahun pengen, datanglah mahasiswi. Saya serba salah, mau berhenti takut berdosa, mau tak berhenti nanti disangka sombong. Alah sombong kali baru naik ranking, matilah kau. Paksalah saya bonceng dia. Itulah seumur hidup saya sekali bonceng perempuan. Saya bonceng, saya gas laju-laju 120 sampai saya tengok udah tak bertudung lagi. Lepas, aku mana terbang, lepas tudungnya. Besok saya lewat enggak lagi. Kawan saya sekarang udah jadi bini orang dah.